Baik, mungkin sampai di sini dulu pertanyaan. Ada pertanyaan ini terkait dengan perhitungan target profit, terkait dengan perhitungan bagaimana lot kita, bagaimana kita mencapainya. Maaf Mas Wijaya, nanti ada contohnya di grafik cara melihat berapa pipnya ya Mas ya. Ya, nanti saya kasih. Matur nuwun. Oke, jadi misalkan begini, ini sekarang kita masuk di perhitungan di atas meja, artinya oret-oretan catatan kita secara teori. Nah, untuk mempraktekkan tentu harus memahami. Untuk mempraktekkan tentu harus memahami di sana. Contohnya begini. Nah, sekarang saya baca misalkan pakai time frame 15. Oke. Saya menggunakan analisa sesuai dengan rule atau aturan yang sudah kita tetapkan. Misalkan di sini saya membaca ada penolakan. Ketika turun di bawah ini ada penolakan di area support, ini tidak di breakout. Satu, catatan kita supportnya tidak di breakout. Kemudian yang berikutnya merah ini ada penolakan yang cukup panjang, bahkan kekuatannya sama dengan bodinya. Artinya di situ muncul kekuatan buyer atau penolakan buyer. Yang perlu kita sadari, muncul penolakan buyer di sini karena ada penolakan buy di sana, ada ekor ini. Sementara supportnya tidak di breakout. Simpan di dalam memori kita, maka orientasi kita fokus di trigger untuk buy. Bersabar untuk menunggu. Kemudian selanjutnya naik, tidak ada penolakan yang berarti. Karena itu ini adalah wujud atau bahasa gampangnya ini adalah bentuk nyata dari penolakan buy yang ada di sebelahnya tadi. Kalau yang ini baru penolakan, kalau yang ini wujud nyatanya. Maka ketika sudah wujud, di candle selanjutnya kita lakukan entry. Contohnya saya entry di sini. Saya gunakan harga biar ada tampak di sebelah kanan itu. Oke, saya entry buy di sana. Misal ini contoh ya. 0,05 misalkan begini. Ya, ini di harga berapa? Ini di harga 1880.73. Target yang ingin dicapai tidak usah muluk-muluk 100 pip saja. Kemudian stop lossnya di mana? Dicari di sebelah situ ada area support. Nah, area support terdekat taruh di sini. Ini adalah area support terdekat, taruh di bawahnya. Contoh di sini. Maka kita tentukan SL. Stop lossnya di sini. TP-nya suka-suka. Karena yang paling penting membatasi adalah stop loss. Kalau take profit tidak perlu dibatasi, biarkan dia meledak banyak pun boleh. Tetapi di dalam benak kita bisa menghitung nanti. Ketika 100 pip berarti angka floating nanti misalkan naik, maka dia akan menjadi angka 5 plus 5 atau biru berwarna biru kalau di HP. Tidak perlu dihitung, kita lihat floatingnya berapa. Kalau floating plusnya misalkan 6, berarti tinggal membagi. Kalau kita pengen mudah, kita lihat floatingnya di sana. Di transaksi itu ada floating yang bergerak, tinggal ngitung saja. Misalkan jadi $6, maka tinggal bagi dengan lotnya 0,05. Maka ini adalah floating yang sedang bergerak atau dari titik buka, titik kita entry sampai runningnya di situ. Berarti 120 pip. Kalau kita pengen cepat, tidak perlu menghitung. Jadi paling gampang dilihat lotnya berapa, dikalikan 100 kalau target kita 100. Berarti di angka $5 itu sudah mencapai 100 pip. Kalau misalkan ini 4,5 misalkan 4,5 floatingnya. Floating ini ada dua, floating plus dan floating minus. Kalau floating plus berarti kita profit, floating minus berarti rugi. Jadi floating itu angka yang bergerak selagi kita belum close, itu namanya floating. Bukan harus minus, tapi plus juga ada floating. Yang teman-teman pernah lihat di transaksi itu kan ada merah, ada biru. Yang mana yang bergerak baik itu plus maupun minus itu disebut dengan floating atau istilahnya mengambang selagi belum di close. Kalau 4,5 plus misalkan, maka tinggal bagi lotnya 0,05.
Maka sekarang running ya, titik entry saya sampai running itu sudah profit 90 pip. Begitu caranya. Kalau misalnya kita mau TP ya boleh saja. Kalau mau TP ya boleh saja. Kalau mau TP misalkan 100 pip. Berarti dihitung kalau pakai laptop tinggal arahkan di sini ya. Nanti saya perhitungan pakai HP. Ini misalkan saya contohkan di sini 100-nya berarti di sinilah kira-kira. Nah, ini 118 bit ya, biar enggak terlalu jauh. Oke. Anggap saja ini 100, 116 ya. Nah, sekarang kalau kita menggunakan laptop seperti ini gampang. Bagaimana kalau kita menggunakan HP? Ya kita tinggal kurangi saja. Arahkan di crosshair-nya itu kan bisa ketemu di sana nanti. Ya kalau di di HP kita bisa kurangi 1880.73 dikurangi 1881.87. Nanti akan ketemu seperti ini, kemudian dikalikan 100. Nah, inilah nanti yang menjadi hitungan kita. Berarti 114 pip ini yang pas. Artinya kalau hitung manual ya dicari selisihnya. Dicari selisihnya dikalikan 100 atau ditambahkan di sana perkalian dengan 100 biar gampang. Contoh ini tadi, kalau misalkan target saya 200, misalkan dasar 200 sampai misalkan di ujung di sini. Ya, ujung ini misalnya ya. Artinya berapa pip kita target kita kalau di sana? Ya, misalkan TP-nya di situ. Contoh ini ya. Maka kalau kita menghitung secara manual, tinggal dihitung saja angkanya yang bawah atau atas dibolak-balik sama. Yang atas pun tidak apa-apa. 1882.68 apa adanya boleh. Kemudian dikurangi 1887.69. 5. Berarti kali 100, 502. Kita coba hitung dengan di sini. Sorry ya, tadi mana bukan? Oh, yang kita hitung salah. Yang kita hitung salah tadi ya. Dari 188 ya, bukan dari 1857 ya. Contoh 1882.68 ya, dikurangi titik entry-nya. Titik entry-nya di sana 1880.73. Nah, ini adalah perolehannya 1.95 kalikan 100. Berarti 195 pips di sana. Ya mau pakai istilah poin pun tidak masalah, mau pakai pipet pun tidak masalah. Saya pakai gampang saja. Nah, ini 196. Kalau pakai garis sekitaran itu, kalau pakai yang fix pakai di angka itu. Yang jelas ya sekitaran itu. Silakan nanti mau dihitung pakai manual atau pakai laptop boleh. Seperti itu mungkin kalau nanti mau bertanya, mau menambahkan TP boleh silahkan. Lebih gampang kalau kita buy dengan lot sekian, kalau target 100 tinggal kalikan 100 lotnya. Nanti akan ketemu berarti di angka $5 itu berarti sudah tercapai perolehan profit kita. Ya, seperti itu contohnya, mungkin bisa membantu memberikan gambaran Pak Jody. Kalau ada pertanyaan lagi monggo disampaikan lagi. Cukup, terima kasih. Kita lanjutkan di materi selanjutnya. Ini tadi berkaitan dengan target profit. Ya, mudah-mudahan teman-teman. Halo Pak. Ya. Halo Pak. Ya. Silakan Bu. Saya mau nanya nih Pak, yang tadi Pak di candlestick yang tadi kan Pak, itu kan merah, ada penolakan. Baru candle selanjutnya kan udah bertukar 1 jam gitu kan Pak. Jadi dia candle biru. Nih, warna biru yang Bapak bilang tadi buy-nya di 1880.73. Kalau ditengok di sini kan Pak, candle pertama itu yang warna hijau itu kan enggak di angka itu Pak, enggak boleh kita ambil dari bawah gitu Pak. Ya, itu bisa, ganti Bu. candle langsung kita buy. Boleh. Karena menurut analisa sudah ada ekor Pak. Mana ekornya? Itu maksud saya Pak. Ataukah nunggu dia sampai 75% candlenya baru kita entry buy? Ini kita menggunakan time frame M15 Ibu, bukan H1 ya. Jadi kita menggunakan time frame M15.
Jadi tadi saya tekankan, saya menggunakan time frame M15 bukan H1. Nanti berbeda, tetapi cara membaca sama. Jadi M15 ini saya melihat ada pola seperti ini, misalkan ada peluang, ada ekor di bawah. Ketika dia turun, saya tarik di sini, dilihat sebelah kiri ternyata ada support, dia tidak di breakout. Kemudian di sana ada penolakan buyer atau ada ekor di bawah. Ini artinya buyer menolak ke atas dan penolakannya cukup panjang. Satu, ini mengindikasikan ada kekuatan buyer. Oke, baru ada kekuatan buyer. Yang kedua, kita dikuatkan dengan area ini support, dia tidak bisa breakout. Artinya di area support itu ditolak ke atas oleh buyer. Maka saya fokusnya adalah buy. Saya mau entry atau mengincar posisi buy. Tentu dengan trigger yang sudah muncul nanti. Triggernya apa? Harus ada wujud buyer yang kuat di sana. Nah, wujud buyer yang kuat itu harus berwarna hijau karena buyer itu hijau kalau di highlight begini. Artinya ketika sudah muncul candle hijau, ini harus selesai dulu yang candle hijau ini. Baru setelah selesai kita lihat adakah penolakan di sana. Ternyata di atas tidak ada penolakan, di bawah pun tidak ada penolakan. Maka sudah yakin saya entry buy diganti candle selanjutnya. Ini 15 menit ganti candle bukan 1 jam karena M15. Sehingga 15 menit ganti candle langsung entry buy di sana. Oh iya Pak. Iya. Apakah itu nanti tidak berbahaya ketika turun? Memang begitu kita entry, sudah tadi saya sampaikan di sini ada support, maka kita bisa taruh stop loss di sana. Atau di sebelah sini karena ada banyak penolakan misalnya, kita bisa taruh stop loss juga di sebelah bawah ini. Artinya dari running cukup jauh di sana, tetap berpeluang untuk nanti memantul lagi kalau misalkan turun. Tetap kita siapi namanya SL. Ya, ini adalah bagian dari tata cara kita biar tidak kecolongan. Ya, kalau saya sendiri terus terang tidak pernah yang namanya pakai SL ini, tidak pernah. Saya hanya monitor saja. Monitor itu ketika berbalik kita pertimbangkan, ketika kuat turun dan di situ membahayakan, maka saya cut loss di jalan. Tidak harus pakai SL begini. Nah, ini saya sampaikan takutnya teman-teman nanti tidak memahami. Kalau tidak pakai SL boleh, pakai SL boleh, tidak pakai SL boleh. Intinya kita mampu membatasi diri, itu aja Bu. Ya, ini ketika turun, turunnya tidak banyak, turun paling sekitar 50, 60-an. Habis itu kembali lagi ke atas. Nah, target kita tetap tercapai. Ya, seperti itu. Jadi ini pakai time frame yang lebih rendah, bukan H1 ya. Silakan nanti dicoba, boleh pakai M15, boleh pakai M30, boleh pakai H1, tentu dengan karakter yang berbeda-beda, namun demikian teknik membacanya sama. Oke, ada pertanyaan lagi? Ya, saya sudah Pak, terima kasih Pak. Baik, oke Pak Herman, monggo. Hermanto. Ya, kalau dilihat dari sini Mas. Sorry Pak, kepencet Pak, di mute-nya dihidupkan lagi Pak. Mic-nya diaktifkan. Ya, oke. Iya, sudah dengar. Oke, silakan. Iya, saya ulang. Kalau lihat dari sini perbandingan time frame M15 sama H1, umpama kita masuk posisi di H1. Ya. Nah, sedangkan kita lihat running-nya di H1 dibandingin dengan M15, itu di running H1 kan masih pendek candle-nya, Pak. Iya, betul. Nah, bisa nggak apa artinya validitasnya kita ngambil posisi, kita buka di M15, sudah terbentuk candle, kita ambil buy. Terus ada validitasnya, maksud saya kemungkinan dia akan naik terus atau dia akan patokan kita yang dimana untuk close-nya nanti. Jadi melihat perkembangan dilihat dari di M15 ini, dilihat perkembangannya. Artinya kalau dia berjajar terus kuat naik, maka di H1 dia akan tetap berpeluang naik. Walaupun tidak selalu terus-terusan. Artinya dilihat perkembangannya, ini seperti ini, kondisi seperti ini. Ini sama, kalau ini merahnya masih kecil begini, ini masih belum kuat. Tetapi patut diwaspadai. Perhatikan ketika merah sudah mulai berjajar, ini nanti akan cenderung tetap turun dalam waktu jangka pendek. Ya, yang paling utama tetap
kita perhatikan di H1-nya, kemudian dilihat detail pergerakan itu di M15 ini untuk membaca kecepatan geraknya, sehingga kita lebih dini untuk mengenalinya. Ya, contoh seperti ini baru 2, belum kuat lagi. Kalau nanti sudah berjajar-jajar, nah di situ hati-hati, akan semakin kuat. Artinya ketika sudah mulai berjajar-jajar, kita bisa memanfaatkan. Contoh yang tidak usah jauh-jauh. Yang begini, ini nanti kalau misalkan terbentuk merah saja, coba pastikan, coba dengan tes sell gitu ya. Ketika ganti candle langsung sell, untuk membuktikan apakah kita nanti profit apa tidak di sana. Kalau sudah mulai berjajar-jajar dan kuat begitu. Karena yang begini ini menjadi sinyal petunjuk bahwa pergerakan itu sebenarnya sudah mulai mau turun. Hal ini ditunjukkan di time frame yang lebih rendah, sudah mulai merangkak turun. Contoh lagi sebelah kirinya ini kuat naik. Ini kalau kuat naik, kemudian ada 1, 2 ini belum kelihatan di H1. Tapi di M15 sudah mulai kelihatan. Maka 1, 2, ketiga ini kita bisa entry sell. Ya tentu targetnya jangan 100 kalau di M15. Sekali lagi kalau di time frame lebih rendah turunkan 60, 70 begitu. Karena time frame rendah. Jadi bisa jadi semacam patokan time frame rendah itu untuk konfirmasi awal ya Mas. Jadi untuk mengenali lebih dininya. Boleh. Saya juga begini, saya juga sama. Saya juga melihat di time frame lebih rendah, tapi tidak selalu serta-merta begitu. Saya selalu bandingkan dengan H1-nya bagaimana, kemudian di H4-nya bagaimana. Tetap kita istilahnya konfirmasi dengan yang lain. Tapi kalau kita mau cepat, kita bisa mengambil M15 ini untuk kecepatan gerak kita. Pasti kelihatan nanti. Perhatikan ketika mulai naik, ini mulai naik begini, kelihatan. Ini kalau di H1 mungkin tidak terlalu tampak jelas, tapi di M15 mulai kelihatan. Jadi kalau sudah mulai berjajar begini, ya minimal ada peluang di sana, Pak. Oh ternyata sudah mulai merangkak naik. Oh ternyata sudah breakout di sana. Nah itu loh, minimal sebagai pengenal pertama gitu. Artinya kita tidak nanti ketinggalan. Ya kalau di H1 kan agak lama. Betul Mas. Ya kita terpaku pada H1. Misalkan H1-nya masih naik kok. Ini masih kecil. Jangan dilihat kecil merahnya. Coba kita lihat lebih detail. Apa yang terjadi di sana? Nah begitu. Oh ternyata sudah mulai merah, jajar-jajar merah. Berarti minimal mindset kita di sana bisa meraba. Oh ternyata merah sudah mulai muncul kuat di sana. Sehingga di sini nanti ketika ada ini support di sana, ya misalkan ini ada support di sini, di breakout sama nanti kita berpeluang untuk lanjut lagi. Jadi sama breakoutnya, support resistennya kita menyesuaikan dengan time frame. Bahkan di W1 pun sama, di W1 ya ini juga berlaku sama, time frame-nya sama, kita cara membacanya, candlestick-nya sama. Cuma yang membedakan adalah jaraknya, karena memang time frame besar tentu berbeda jarak. Jadi ini misalkan seperti ini, di mana ini letaknya kita support dan resistennya. Di sini ada supportnya, di sini ada supportnya. Tergantung bagaimana geraknya. Kalau di W1 memang pergerakan lambat, tapi harus diuji di area itu, apakah nanti breakout atau tidak. Kalau breakout berarti berpeluang lanjut. Kalau tidak berarti berpeluang di sana mantul atau sideways. Ini sama. Bahkan di D1 juga begitu sama. Di D1 misalkan di sini ada area support. Ya nanti diuji di sini apakah nanti turun atau tidak. Demikian halnya dengan H4. H4 juga begitu. Nah, ini di H4 ada area support resisten yang jelas di sana. Nanti diuji di sini. Coba nanti perhatikan di candle-candle selanjutnya ada uji area uji ini apakah nanti di breakout atau tidak. Ini kondisi seperti ini masih kecil, masih belum ada yang dominan. Dengan tidak mengabaikan tren tentunya. Nah, ini trennya mulai, tren mayornya naik, tren minornya mencoba untuk kemarin turun tapi sudah dikembalikan lagi. Artinya yang mana yang digunakan? Yang terdekat dari running itu yang kita fokuskan,
Tetapi kehati-hatian itu kita lihat di time frame di mayornya. Sangat tidak mungkin ini tiba-tiba bergeraknya panjang ke bawah. Sangat tidak mungkin. Selalu bertahap. Selalu bertahap, pertama di breakout dulu yang terdekat, kemudian lanjut lagi yang terdekat lagi, lanjut lagi, begitu seterusnya. Hanya berita saja yang bersifat flash, yang cepat, itu pun berkembalinya juga cepat sekali kalau berita.